Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui dan menyadari bagaimana keadaan dunia akhir-akhir ini, di mana banyak sekali terjadi kejahatan di luar sana, banyak sekali terjadi penculikan, pencurian, maupun perampokan yang terjadi akhir-akhir ini, baik di luar sana maupun yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga kita atau lingkungan kita ada yang mengalaminya. Ada juga banyak kedurhakaan, kekerasan, baik itu dalam rumah tangga, kekerasan dalam sekolah, kekerasan dalam lingkungan pergaulan. Kita menyadari dan mengetahui hal-hal itu. Ketidakadilan di mana-mana, ketidakadilan di tempat kerja, ketidakadilan di sekolah, ketidakadilan baik di lingkungan mahasiswa, di lingkungan pemerintahan atau di negara kita. Ketidakadilan ini melingkupi banyak sekali hal Bapak Ibu Saudara, baik itu ketidakadilan dalam hukum maupun ketidakadilan dalam hal-hal lain. Ada juga ancaman, baik itu ancaman dari sekeliling maupun ancaman dari luar. Banyak sekali ancaman yang akhir-akhir ini juga kita ketahui ada di sekitar kita. Dan juga ada krisis Bapak Ibu Saudara yang mungkin ke depan kita akan menghadapinya bersama-sama. Ada juga penyakit mematikan, yaitu virus COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan Kristus yang dikenalkan kepada Bapa, kita adalah orang-orang yang Kristus ingin kenalkan kepada Bapa. Mari kita memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi situasi yang saat ini terjadi, baik di sekeliling kita maupun situasi yang kita mengetahuinya dari media sosial maupun dari media televisi. Mari kita memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi situasi ini. Kita menyadari memang banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita juga menyadari banyak hal yang membuat kita menjadi cemas bagaimana keadaan kita ke depannya. Kita menjadi cemas karena lingkungan pergaulan kita mungkin, atau kita menjadi cemas karena lingkungan tempat tinggal kita, atau kita menjadi cemas karena lingkungan tempat kerja kita, sekolah kita. Hal-hal yang membuat kita cemas. Ada juga kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal tersebut menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Namun, mari kita menyadari bahwa kita memiliki Kristus yang melampaui segala hal yang menjadi kecemasan kita, segala hal yang menjadi kekhawatiran kita, segala hal yang menjadi ketakutan, bahkan pergumulan kita. Karena Kristus telah menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa-dosa kita. Masakan Kristus tidak membantu kita untuk kita boleh melewati setiap kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita maupun pergumulan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita untuk kita boleh melewati setiap kecemasan kita, melawan kecemasan kita, melawan kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan juga bersama dengan kita untuk kita terus berjalan, bahkan memiliki pergumulan dalam hidup kita. Di ayat ini disampaikan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita memang tidak pernah tahu kapan kesudahan segala sesuatu itu akan benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal yang kita dapat imani dan percayai bahwa Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Di zaman yang sekarang ini kita rasakan pun Kristus tetap menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Baik itu dalam kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketidakpastian, dalam kelemahan dan ketakutan kita, Kristus selalu menyertai kita.
Dan di ayat selanjutnya dikatakan, kuasailah diri kita, menguasai diri dari segala godaan yang menghampiri kita, menguasai diri dari keinginan akan melakukan jalan pintas atau mengambil jalan pintas dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, mengambil jalan pintas dari setiap ketakutan yang sedang kita alami, dan juga mengambil jalan pintas dari setiap kekhawatiran serta pergumulan yang sedang kita alami. Mari kita tidak menjadi gegabah dalam mengambil keputusan ini. Mari kita dapat menguasai diri kita, bahkan dalam tekanan terberat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk terus menguasai diri kita. Kita tidak menjadi tergesa-gesa dan kita tidak mengambil keputusan yang salah karena kita tidak dapat menguasai diri. Mari kita terus belajar untuk dapat menguasai diri sehingga kita mampu untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Kristus mau. Nah, menguasai diri dan menjadi tenang adalah hal yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja seharusnya menyadarkan kita bahwa menguasai diri dan menjadi tenang adalah hal yang semestinya kita miliki, sehingga pada akhirnya kita dapat dengan sungguh-sungguh berdoa. Nah, dari mana penguasaan diri dan ketenangan itu kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara? Hanya dari Kristus. Hanya ada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, yang adalah segalanya di dalam segalanya, yang akan membantu kita untuk menguasai diri kita dan menjadi tenang di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kiranya Kristus selalu memampukan kita, kiranya Kristus selalu memberikan hikmat kepada setiap kita, dan kiranya kita senantiasa menjadi tenang karena kita memiliki Kristus, karena Kristus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh menguasai diri kami, untuk kami boleh berjaga-jaga, untuk kami boleh menjadi tenang. Semuanya itu kami dapatkan hanya dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang membuat kami dapat menguasai diri kami dan membuat kami menjadi tenang karena Kristus ada bersama kami. Terima kasih Yesus, dan sebentar di pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menjagai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.